Oke, selamat siang teman-teman semua, pecinta koi lover dimanapun dan pecinta kolam-kolam koi, terutama di bidang natural, di tema-tema natural. Hari ini kita ada di Driorejo, betul, Driorejo. Jadi Driorejo ini adalah di daerah Jawa Timur, teman-teman semua. Kurang lebih kalau ke Surabaya sekitar 40 menit lagi lah ya, 45 menit lagi udah masuk Surabaya. Nah, ini adalah salah satu proyek yang unik di tahun 2025 ini dan saya juga sangat excited atau tertantang sekali bersama tim Blast. Monggo Pak, ya. Karena memang ini ada sebuah konsep yang beda dari yang lain, teman-teman. Nah, mungkin kalau sekedar informasi, terutama buat teman-teman yang mungkin masih awal nonton channel-channel kita memang di bidang dealer ikan koi, kemudian pond builder, kolam renang, mega tank, kemudian landscape, taman, aviari, dan segala macam. Kita udah ada beberapa proyek yang kita juga udah selesaikan juga, dan kita selalu dokumentasikan di channel Blast Channel. Tapi memang baru kali ini kita bikin ada di dalam building. Wah, itu keren sekali teman-teman. Jadi selama ini kita memang konsennya selalu pembuatan itu di outdoor, di taman belakang, di area yang terbuka, temanya natural dan segala macam. Dan memang sampai sudah ada beberapa Blast people dan teman-teman dan customer yang ngomong bahwa kalau panggil Blast kayaknya kalau nggak bikin tema natural sayang gitu loh. Jadi kalau tema-tema minimalis bukan berarti kita nggak bisa, tapi memang kita punya kelebihan atau punya ciri karakter itu di natural. Nah teman-teman bisa lihat, ini saya dan Noval ini ada di area building, gudang, office, dan ini masih progres pembangunan semua ya. Kemungkinan ini saat ini mungkin masih 50-60% ya, Pak ya. Jadi belum finishing, struktur sipil apa sudah semua. Saya kurang tahu juga nanti masalah letak-letak kantornya, office-nya di sebelah mana. Tapi nanti kita akan tunjukin area yang akan kita bangun dan konsepnya kayak apa sih teman-teman. Artinya kok dibangun di dalam ruangan atau building itu kenapa? Terus kemudian tema naturalnya seperti apa? Pembagian layoutnya, denahnya seperti apa? Nah ini yang saya bilang memang tidak bisa digarap dengan asal-asalan atau dengan sekedarnya. Makanya selalu kalau saya berbicara mengenai tema natural ini, kita memang agak sulit dan butuh waktu lebih lama untuk merangkum RAB-nya karena memang tingkat kesulitan, skillnya, taste-nya, kemudian rasanya, kemudian material-material yang digunakan itu sangat jauh lebih kompleks dibandingin tema-tema yang minimalis. Yuk kita langsung aja ke lokasi, Pak. Jadi ini nanti kayaknya akses masuk ya dari pintu gerbang building atau gudangnya. Nah ini teman-teman, di sini ini layout yang nanti segaris lurus dengan rencana proyek yang akan kita kerjakan. Kalau kita lihat ke kiri dulu, Val, ini bangunan-bangunan ini kemungkinan besar ini yang saya kasih laser-laser hijau ini. Semoga di kamera kelihatan. Ini office. Ya, kantornya beliau, kantornya staf beliau, tim beliau, dan nanti tujuannya kenapa kok layoutnya dibuat di sini ada maksudnya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ini kalau membuat sesuatu, terutama untuk estetika, baik itu air terjun, kolam, sungai, lagun, dan segala macam, harus dipertimbangkan spotnya untuk dilihat atau view-nya dilihat dari mana. Selain karya seninya, selain sentuhan finishingnya, ini ibaratnya layout dan kita mau ngelihatnya dari sudut-sudut mana itu harus diperhatikan. Nah, yang sebelah kanan ini yang masih berantakan juga ya, ini nanti kayaknya gudang. Nah ini ada akses tangga naik lantai 2. Ini lantai 2 ini kemungkinan kalau ngelihat seperti ini gudang juga. Jadi memang office-nya ini kayaknya nanti akan fokus di sebelah kiri. Ya, nah teman-teman yuk kita maju ya. Nih, kita menuju ke lokasi, Val, yang sebagian sudah dipersiapkan. Sebagian lagi nanti akan dilakukan penggalian secepatnya. Nih, Val, ini space yang saya dikasih tantangan atau challenge-nya ini bersama dengan Debri ya. Jadi layoutnya, denahnya nanti tolong ditampilin supaya nanti saya waktu menjelaskan ini semoga teman-teman yang memang suka sekali dengan tema-tema natural, baik sesama pond builder ataupun penghobis, itu bisa ngerti atau bisa nangkep apa yang akan saya konsep dan akan saya bikin di sini gitu loh. Nah, memang desain 3D-nya belum jadi. Tapi sebetulnya gambaran di otak saya, dan saya udah diskusi dengan tim Blast, itu udah 90% itu udah kegambar di otak sini. Sebetulnya tanpa desain 3D pun saya bukannya kepedean, saya yakin akan jadi bagus. Tapi kan customer pengen tahu
Ya, beliau pengen tahu kayak apa sih deh yang ada di kepalamu, bentuk air terjunnya, bentuk sungainya, bentuk kolam lagunya, bentuk kolam koinya, positioning filternya, sehingga filter ini nanti akan dilihat juga tidak mengganggu estetika. Itu sangat-sangat berpengaruh dan penting sekali teman-teman. Nah, kita menu utama ya sebetulnya ya, selain kolam koi, ini adalah bidang dinding ini nih Val. Nih. Jadi bidang dinding ini nanti akan jadi waterfall atau air terjun yang cukup tinggi teman-teman, sampai 6 meter ya tingginya, dan lebarnya ini juga 5,7 kalau nggak salah ya, benar di layout 5,7. Tapi nanti air terjun juga tidak bentuknya kotak seperti ini teman-teman. Sekali lagi, kita kayak dikasih kanvas, kita kayak dikasih bahan untuk berkreasi atau untuk mengukir atau melukis. Tapi ya kita nggak boleh terlalu kaku gitu loh. Jangan oh bentuknya kotak terus air terjunnya kotak turun lojor ke bawah seperti ini. Itu gampang sekali. Nah, seperti apa nanti bentuk air terjunnya, konsepnya seperti apa? Apakah nanti akan melengkung ke kiri, ke kanan, atau seperti apa ya? Nanti tunggu di vlog selanjutnya ya. Kita nanti akan tunjukin. Nah, setelah air terjun ini jatuh ya, kamu tampilin terus yang ininya ya, denahnya ini ya, nanti minta tolong ke Norma ya. Ada yang namanya area B. Area B ini bentuknya memanjang. Ini nanti saya setting sebagai kolam lagun atau seperti kolam penampungan jatuhnya air terjun. Kenapa teman-teman? Supaya air terjun dan kolam lagun ini itu bisa dinyalakan, bisa dimatikan sesuai dengan kebutuhan. Dan ini sesuai dengan requestnya customer. Karena teman-teman bisa bayangin, air jatuh dari ketinggian segini di dalam ruangan. Ini agak bising karena mungkin masih ada pengerjaan cor, masih ada. Kebayang nggak kalau sudah silent, udah beres semua, air terjun ini nyala 24 jam nih kira-kira. Awal seneng, asri, lama-lama budek teman-teman ya. Ngerti ya? Jadi maksud saya memang saya udah pikirkan itu dan kita udah diskusi dengan customer. Nanti yang area lagun ini dengan area air terjun ini, nanti secara sistem filtrasi, sistem plumbing pipe-nya, pompa dan intinya sirkulasinya itu berdiri sendiri. Ya, nah di depan kolam lagun ini, jadi nanti konturnya ini menurun ya teman-teman ya, supaya nggak kaku. Jadi mulai dari belakang air terjun turun levelnya, turun lagi. Nah, yang area sini, yang area A itu nanti kolam koi natural teman-teman. Ya, dengan yang deckingnya di sini, deckingnya ini yang kurang lebih lurus beginilah nanti ya. Buat teman-teman ada gambaran. Deckingnya ini nanti saya finishing seperti dermaga di pinggir atau di tepi sungai seperti itu. Bisa untuk nongkrong, bisa untuk feeding koi, bisa untuk ngopi-ngopi sambil lesehan. Itu nanti sangat fleksibel sekali. Nah, kemudian satu PR yang agak sulit, tapi saya selalu menganggap ini tantangan ya. Yuk ke sini, Val. Nah, beliau ini rencananya, ya kebetulan Debri juga ikut ya. Ini Debri di-shoot dulu, Val, biar teman-teman tahu nih. Nah, ini manajernya Blaze Channel dan manajernya Blaze Koi juga. Salah satu yang sudah ikut bersama saya membangun Blaze Koi dari nol ya. Debri ini orang paling lama. Nah, ini tuh nanti rencana tuh intinya ada musola di sini. Nah, setelah ada musola, teman-teman lihat, ini ada ruang yang tadinya itu seperti kayak apa ya, kalau bahasa Jawa tuh lengkong. Lengkong bahasa Indonesia apa, Dep? Val. Ini loh, cuman selurus pilar ini tok, lebarnya juga segini. Kalau di gambar denah plan-nya, lebarnya sekitar kurang lebih 2,1, kotornya, panjangnya paling cuman 5 meteran atau 5 meter, 6 meter. Ya. Nah, ini nih mau diapain kan tadinya bingung, teman-teman. Kalau mau dikasih pohon-pohon doang kok juga rasanya udah biasa banget. Kalau mau dikasih cuman kolam memanjang kotak kok ya udah biasa banget. Mau dibikin apa? Kolam paludarium, semi paludarium itu juga udah banyak juga. Akhirnya kita putuskan ini nanti seperti sungai. Ya, seperti sungai di gambarnya ini. Sungainya ini seperti nanti punya sumber mata air yang dia mengalir terus menuju ke lagun dan titik air terjun. Nah, jadi ada dua sistem pemipaan atau filtrasi nanti teman-teman. Yang pertama saya jelaskan ulang, untuk area air terjun, kolam lagun, dan sungai itu satu sirkulasi sendiri. Untuk kolam koi dan filternya itu satu sirkulasi sendiri. Jadi nanti ada dua sistem sirkulasi, otomatis secara plumbing pipe, secara pemipaannya juga nggak bisa sembarangan. Belum lagi nanti ada yang namanya water level. Apa itu Pak Ade water level? Nanti kita sambil jalan aja ya. Supaya tadi kan saya cerita apa? Konturnya makin lama makin menurun. Kalau listrik mati, kalau kontur menurun, kolam ada level-levelnya, tidak pakai water level, pasti air bluber banyak. Sayang kebuang, termasuk yang sungai. Nah,
Ini juga nanti tantangan, terus terang untuk yang tiang ini saat ini saya lagi kepikir paling saya jadiin seperti fosil batang kayu yang estetik, nanti mungkin dikasih tanaman rambat atau apa. Tapi intinya ini sebetulnya cukup sangat mengganggu ini ya. Tapi sekali lagi teman-teman, kita tidak berani menghilangkan ini. Kenapa soalnya? Nah ini pondasi ini lihat nih, nyangga ke lantai 2 seperti ini. Jadi pesan saya teman-teman, kita juga harus ibaratnya nggak boleh gegabah. Meskipun ini project juga saya yakin beliau sudah sangat memperhitungkan sekali baik secara cost, secara biaya, secara waktu. Intinya sesuatu yang sangat menopang atau sudah sangat vital untuk di sebuah bangunan itu nggak boleh diapa-apain. Nih contoh juga Val, nih di bawah pondasi yang saya laserin ini kan pasti kalau digali nanti ada cakar ayam nih. Ya ini jangan dikepras juga, bahaya gitu loh. Jadi ya terpaksa nanti kita akalin, atau bentuk kolam lagunya nanti saya bikin agak berkelok, ditumpukin dengan batu-batu alam atau estetik dengan tanaman. Ya intinya nanti itu ibaratnya fleksibel sambil jalan, kita harus memikirkan itu. Intinya secara overall itu harus kelihatan keren seperti itu. Nah intinya kurang lebih seperti itu dulu teman-teman untuk vlog awal ini, sebuah project baru di Jawa Timur, di daerah Driorejo. Semoga nanti ini akan menjadi salah satu karya dari Blaze Group, dari Blaze Koi Center yang epic juga di tahun 2025 ini. Ya jujur bukan berarti saya tidak excited dengan project-project lain, enggak. Tapi selalu saya bilang juga ke anak-anak dan ke tim Blaze, saya ini sangat suka sekali tantangan gitu loh. Jadi kepengen selalu lebih berkembang lagi, dan puji Tuhannya melalui beliau tahun ini, di awal tahun ini kita diberi kepercayaan untuk membuat sebuah project yang unik, dan ini posisinya ada di dalam building ya teman-teman, yang kita selama ini belum pernah buat. Ya, intinya kita pasti akan lakukan yang terbaik, kita akan do the best. Mohon doa dan dukungannya juga. Nanti next vlog kita janji kita akan update setelah progres pengerjaan. Semoga teman-teman juga ada lebih gambaran jelas. Desain 3D, Dep, nanti kalau udah jadi tolong ditampilin juga seperti itu. Nah teman-teman, dukung terus channel kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye.